Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, hari ini kita akan membahas tentang kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Dia mendapat julukan pedang Allah yang tertulus. Dia adalah salah satu dari panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Khalid terbasuh di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah binti Khalid adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Pada saat perang Uhud, Khalid yang melihat celah kelemahan pasukan muslimin yang menjadi lemah telah bernafsu mengambil rampasan perang dan langsung menghajar pasukan muslim pada saat itu. Namun, justru setelah perang itulah Khalid masuk Islam. Ayah Khalid, Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia orang yang kaya raya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makan dan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, merekalah yang mengurus gudang senjata dan tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dimandangkan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Talib, orang-orang Bani Makhzum yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 menghadapi tentara Byzantium dengan jumlah pasukan 240.000. Dia sama sekali tidak gentar menghadapinya. Dia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yarmuk itu. Dalam perang Yarmuk, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang berlipat-lipat. Ditambah lagi pasukan Islam yang dipimpin Khalid tampak bersenjataan yang lengkap, tidak terlatih dan rendah mutunya. Ini berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap dan baik, terlatih dan jumlahnya lebih banyak. Bukan Khalid namanya jika tidak mempunyai strategi perang. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan Islam untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar dari musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu, taktik yang digunakan oleh Romawi terutama di Arab Utara dan Selatan ialah dengan membagi tentara menjadi 5 bagian: depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Ini dilakukan agar mereka jangan sampai lari dari peperangan. Perang yang dipimpin Khalid lainnya adalah perang Ridha, perang melawan orang-orang murtad. Perang Ridha ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah dengan sendirinya batal setelah Rasulullah wafat. Oleh sebab itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang tepat membahayakan agama dan pemerintah, maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya kemenangan ada di pihak Khalid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hira pada 634 Masehi. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan Yazid Usama bin Zaid. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dalam menghadap walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Hal ini menunjukkannya saat dia dapat sementara waktu karena Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan. Menariknya, ia
tapi pergantiannya saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Jadi, dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut perang, stamina Khalid tetap prima. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang seorang sahabat Rasulullah seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil oleh sang Khalid. Umar bin Khattab menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi dia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabaran Khalid sebelum akhirnya sepedang Allah menepati posisi khusus di sisi Allah. Sekian kisah Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.